Halo dunia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kembali materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman dengan topik algoritma Borovka dalam mencari MST atau minimum spanning tree. Nah, kemudian sekilas tentang algoritma Borovka ini salah satu algoritma dari sekian banyak algoritma yang digunakan untuk menemukan MST dalam graf yang terhubung, berbobot, dan tak berarah. Kemudian, fun fact-nya lagi, ini dikembangkan oleh matematikawan Ceko Otakar Borovka sesuai namanya pada tahun 1926 sebagai metode untuk membangun jaringan listrik yang efisien. Nah, kemudian ini karakter dari algoritma Borovka yaitu pendekatan secara paralel setiap komponennya. Nah, kemudian saya cantumkan lagi algoritma lainnya yang kurang lebih mirip. Pertama ada Kruskal, dia pendekatannya secara tepi atau edge. Kemudian Prim, dia pendekatan simpul atau vertex. Nah, lanjut simpelnya algoritma Borovka ini algoritma yang secara pendekatannya itu paralel dengan iterasi di setiap komponen yang terdiri dari himpunan simpul atau vertex untuk mencari tepi edge dengan bobot minimum yang terhubung dengan komponen lainnya tanpa terjadi siklus. Kemudian lanjut untuk langkah-langkah dalam mencari MST dengan algoritma Borovka ini. Yang pertama, inisialisasi input. Inputnya tentu saja graf yang terhubung, berbobot, dan tak berarah. Kemudian inisialisasi semua simpul itu sebagai komponen individual. Kemudian inisialisasi MST sebagai kosong mulai dari 0. Nah, dari sini proses algoritmanya. Di poin 4, logikanya jika ada lebih dari satu komponen, lakukan hal berikut untuk setiap komponen. Temukan sisi atau tepi dengan bobot terdekat yang menghubungkan komponen ini dengan komponen lainnya. Kemudian tambahkan sisi yang terdekat atau yang terkecil ini ke MST jika belum ditambahkan. Setelah sudah teriterasi menjadi satu komponen, maka lanjut ke poin 5, maka didapatkan nilai MST-nya. Lanjut untuk simulasinya. Nah, pertama di sini saya mengambil contoh dari salah satu referensi saya. Di sini inisialisasinya graf yang terlihat cukup kompleks. Kemudian sesuai langkah-langkahnya. Nah, inisialisasi setiap simpul itu sebagai komponen yang individu, yang independen, yang belum terlihat si tepi yang saling menghubungkan mereka. Nah, lanjut di sini iterasinya. Di sini saya akan mensimulasikannya berurutan sesuai angka pada simpul mulai dari 0 sampai 8. Pertama, untuk komponen 0, di sini dia ada pilihan tepi dengan bobot 4 dan bobot 8. Dan yang minimumnya dengan bobot 4 yang menghubungkannya dengan simpul 1. Begitu pula untuk simpul 1 atau komponen 1, dia ada 3 pilihan, ada 8, 4, dan 11. Dan lagi-lagi yang paling kecil itu tepi dengan bobot 4 yang menghubungkannya dengan 0. Lanjut untuk komponen 2. Nah, di sini dia pilihannya ada 8, ada 7, dan 4. Dan yang terkecil itu 2 yang menghubungkannya dengan 8. Lanjut untuk komponen 3, dia pilihannya ada 7, 9, dan 14. Dan yang terkecil itu 7 yang menghubungkannya dengan komponen 2. Lanjut komponen 4. Nah, komponen 4 ada 9 dan 10. Dan yang paling kecil yaitu 9 yang menghubungkannya dengan komponen 3. Lanjut komponen 5. Nah, komponen 5 ada 2, ada 4, 14, dan 10. Dan yang paling terkecil yaitu 2 yang menghubungkannya dengan 6.
Kemudian komponen 6 di sini dia ada 1, 6 dan 2, dan yang terkecil 1 yang menghubungkannya dengan 7. Kemudian komponen 7 ada 8, 11, 7 dan 1. Dan yang paling terkecil yaitu 1 yang menghubungkannya dengan 6. Kemudian untuk 8 dia ada 2, 7 dan 6. Nah, yang paling terkecil itu 2 yang menghubungkannya dengan komponen 2. Nah, dari sini sudah terlihat komponen yang sebelumnya ada 8 bisa terlihat menjadi 3 seperti ini. Saya bedakan dengan warna. Sekarang sudah terkelompok lagi menjadi 3 komponen. Nah, dari 3 komponen ini kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan mencari tepi yang terkecil dari tiap komponen. Pertama untuk komponen 01 yaitu himpunan simpul 0 dan 1. Dia itu ada 8, ada 11 dan 8. Nah, ini kebetulan ada bobot yang sama, maka sebenarnya bebas mau ambil tepi yang mana, tapi saya ambil yang tepi yang menghubungkannya dengan 2. Nah, kemudian komponen 2, 3, 4, 8 2, 3, 4, 8 yang warna kuning ini dia ada 7, 6, 4, 14 dan 10. Dan lagi-lagi yang terkecil yaitu 4 yang menghubungkannya dengan simpul 5. Nah, terakhir untuk komponen 5, 6, 7 yang warna hijau ini bisa dicek di sini ada 8, 11, 7, 6, 14 dan 10. Nah, jika dilihat dari sini, pilihan pada komponen ini itu akan membentuk siklus yang mana itu bukan esensi dari mencari MST. Maka dari itu bisa dilewat. Nah, setelah semua simpul saling terhubung menjadi satu komponen, maka sudah didapatkanlah MST-nya dengan cukup menjumlahkan setiap sisi setiap tepi yang dipilih pada iterasi. Nah, di sini ada 4, 8, 7, 2, 4, 9, 2 dan 1 yang hasilnya 37. Itu nilai MST yang didapat dengan algoritma Boluka. Nah, oke. Jadi dapat saya simpulkan lagi, algoritma Boluka ini algoritma yang mencari MST dengan pendekatan yang paralel, di mana dia melakukan iterasi yang awalnya dari setiap banyak komponen, diiterasi setiap komponen menjadi satu komponen dan ditemukan MST-nya. Berikut referensi yang saya pakai. Sekian, terima kasih.